Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Aris TV. Teman-teman, untuk di video kali ini teman-teman akan saya ajak perjalanan menuju ke Gunung Kelut ya. Jadi ke Gunung Kelut nanti akan melihat kondisi kawah yang ada di sana setelah pasca erupsi 10 tahun yang lalu ya. Nah, kita dimulai dari Desa Blimbing teman-teman. Desa Blimbing, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Jadi dari Blimbing kita akan melewati Desa Gondang ya. Kalau Gondang sudah masuk Kecamatan Wates. Nah, untuk perjalanan dari Blimbing ini menuju ke arah Kelut, jalan masuk kategori mulus ya teman-teman. Di kanan kiri banyak sekali ditanami pohon tebu, karena Kediri sendiri merupakan sentra tebu karena mempunyai banyak sekali pabrik gula ya. Nah teman-teman, ini sekarang kita sudah melewati jalan cor-coran ya. Jalan cor-coran tadi masuk ke area Kecamatan Wates. Dari Kecamatan Wates kita akan meluncur ke arah timur menuju ke Kecamatan Ngancar. Karena Gunung Kelut sendiri masuk wilayah Kecamatan Ngancar. Berbicara tentang Ngancar sendiri merupakan kecamatan yang menghasilkan sentra nanas terbesar di Kabupaten Kediri ya teman-teman. Jadi sudah terkenal sekali sentra nanas yang terbesar yang ada di Kediri, yaitu Kecamatan Ngancar. Selain nanas, tentunya sentra pertanian banyak ya dari Wates ini teman-teman, karena sebelum ke Gunung Kelut itu nanti ada pasar buah. Jadi di sana banyak sekali menjual komoditi yang dihasilkan di Kecamatan Ngancar, seperti nanas, terus pete ya teman-teman. Pete juga banyak di sana. Nah, dari pertigaan ini ya teman-teman, dari Patung Nanas kita ambil lurus ke arah Gunung Kelut. Kalau jalur utama melalui Kediri Wates ini jalur yang bisa dilewati baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi kalau untuk pendaki biasanya banyak mengambil arah ya teman-teman, bisa dari Tulungrejo, Blitar, Karangrejo juga, ada yang dari Puncu dan Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang teman-teman ya. Karena Gunung Kelut sendiri berada di area 3 kabupaten ya, Kediri, Blitar, dan Malang. Tapi untuk pengelolaan sekarang sudah dipegang oleh pemerintah Kabupaten Kediri. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi perjalanan menuju ke Gunung Kelut ini kita di Kecamatan Ngancar, jalannya sudah mulus sekali teman-teman. Dan sepertinya masih baru pengaspalan ya, karena garis-garis putihnya ini kelihatan masih baru. Nah di depan ini ada sentra yang jual buah-buahan ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sebagian sering ke daerah Ngancar atau naik ke Gunung Kelut sudah paham ya untuk area ini. Jadi di sini banyak sekali yang jual nanas maupun pete. Baik teman-teman, agak sedikit dipersingkat, kita tadi di pintu masuk, dan dari pintu masuk ke Gunung Kelut Bang Aris tidak sempat merekam ya. Nah sekarang kita sudah sampai di parkiran area Gunung Kelut ya teman-teman. Kalau parkiran ini khusus untuk pengunjung yang roda 4 ya teman-teman. Kalau yang bagian atas atau yang bawa motor bisa parkir di atas. Nah untuk yang bawa sepeda motor, setelah parkir di bagian atas itu tetap untuk sampai lokasi jalan kaki. Tapi seandainya jalan kaki masih capek, bisa naik ojek yang disediakan. Jadi untuk wisatawan lokal harga tiketnya 40.000 teman-teman ya. Nah untuk wisatawan asing tiket 50.000. Nah seperti ini ya teman-teman, di depan sana itu jurang yang lumayan dalam ya, tapi untuk pemandangan memang sudah sangat luar biasa sekali.
kelihatan sudah hijau royo-royo pasca erupsi 10 tahun yang lalu. Nah, seperti ini ya teman-teman, kondisi di Gunung Kelut hari ini begitu cerah dan pemandangannya pun begitu indah karena tidak terlalu tertutup oleh kabut. Gunung Kelut sendiri adalah gunung yang paling aktif di dunia ya teman-teman. Walaupun memang untuk jarak letusannya tidak terlalu dekat ya. Untuk Kelut itu biasanya lama setelah meletus, untuk meletus ke berikutnya sangat lama sekali. Nah, berhubung saya tadi sudah sampai parkiran, kita putuskan sekarang untuk naik ojek ya teman-teman, untuk naik ojek. Walaupun tadi bawa sepeda motor bisa parkir di atas, tapi kita parkir di untuk kendaraan roda 4. Oke, sekarang kita let's go ya teman-teman, naik menggunakan jasa ojek. Nah, tanjakannya memang di sini sangat luar biasa ya, lumayan curam. Kalau yang untuk belum berpengalaman sangat benar-benar harus waspada dan hati-hati. Kalau dari kamera ini kelihatannya tidak terlalu menanjak teman-teman, tapi ketika di lokasi ini, ngeri sekali teman-teman ya. Ini tingkat kemiringannya sangat tinggi. Jadi dipastikan teman-teman yang mau ke Gunung Kelut, yang sepeda motor maupun yang bawa kendaraan roda 4, benar-benar kendaraannya dicek ya, terutama di pengiriman. Nah, tadi kelihatan ya, ada beberapa pengunjung yang mungkin ingin menyematkan untuk berjalan kaki. Wow, memang luar biasa dan istimewa ya. Jadi terasa jalan di atas awan ini teman-teman. Karena untuk motor di sini terakhir teman-teman, dari jembatan ini tetap ke atas itu jalan kaki. Tapi seandainya jalan kaki pun terasa capek, sudah disediakan juga ojek warga setempat. Pasca erupsi ini sekarang tumbuhannya ya teman-teman ya, rumput di kanan kiri ini sudah benar-benar menghijau sehingga pemandangannya semakin indah. Waktu Kelut erupsi tahun 2014 memang saat-saat yang paling mengkhawatirkan ya teman-teman untuk warga sekitaran Kediri, dari mulai Kecamatan Ngancar sampai Kecamatan Wates. Karena untuk radius 15 km waktu itu disarankan untuk mengungsi, terutama area yang paling berbahaya atau zona berbahaya 5 km itu benar-benar harus dikosongkan ya, karena kerikil-kerikil kecil pun sampai di 30 km dari puncak Kelut ya, sampai ke kota Kediri. Dan kota Kediri pun sempat lumpuh ya teman-teman, hampir 1 minggu karena endapan lumpur yang sangat tinggi. Teman-teman bisa bayangkan ya, daerah Sugiwaras ini, daerah Ngancar seperti apa. Pasti batu-batu besar pun bisa nyampe di pintu masuk daerah Sugiwaras, Kecamatan Ngancar ini. Di jalanan yang dilewati saat ini teman-teman ya, ini merupakan jalan yang paling favorit ya, karena seperti jalan tol di atas awan. Sambil melihat pemandangan Gunung Kelut yang begitu mempesona. Oh iya teman-teman, untuk pintu masuk tadi, tiket masuk ke area Gunung Kelut ini
tidak terlalu mahal ya teman-teman. Tadi saya berboncengan naik sepeda motor itu kena tarif 19.000 teman-teman. 19.000, jadi tidak menguras kantong begitu dalam. Nah, setelah jalanan beraspal tadi, ini ada sebagian jalan yang rusak ya teman-teman. Jadi rusak, belum dibenahin lagi, karena informasinya tadi dari abang ojek, setelah COVID pembangunan jalan yang menuju ke kawah sempat berhenti. Nah, dulu teman-teman ya, di sekitaran sini itu sudah terdapat bangunan yang sangat permanen ya, untuk parkir sepeda motor maupun penjual di daerah sini sebelum Gunung Kelut meletus. Jadi di sini dulu ada parkiran, ada kuliner, tapi setelah Kelut meletus hancur ya, semua rata menjadi puing-puing. Dan di bawah sana juga ya teman-teman, di sebelah bawah kanan kita ini ada pemandian air panas. Tapi untuk saat ini jalur yang menuju ke pemandian air panas masih belum dibuka aksesnya. Nah, di depan kita akan melewati terowongan Ganesha ya teman-teman. Terowongan yang panjangnya sekitar 200 meter. Terowongan Ganesha dibangun setelah erupsi yang sangat dahsyat ya teman-teman di tahun 1919. Jadi untuk terowongan Ganesha ini dibangun tahun 1926. Tujuannya yaitu untuk mengurangi volume air kawah Gunung Kelut, agar ketika terjadi ledakan dahsyat tidak terlalu banyak memakan korban jiwa. Nah, akhirnya sampai juga di pinggir kawah ya teman-teman, langsung disambut tulisan Puncak Kelut 1731 mdpl. Untuk teman-teman yang berkunjung ke kawasan kawah Gunung Kelut ketika ingin bersuah foto, nah di sini juga ada ya yang menyediakan jasa foto yang langsung jadi. Untuk saat ini kawasan Gunung Kelut ya atau kawah kita sudah tidak bisa lagi mendekat ke bawah teman-teman ya, karena ditutup aksesnya, mungkin demi keamanan para pengunjung. Karena dulu waktu sebelum meletus, pengunjung bisa turun ke bagian kawah sembari bisa sambil memegang air yang ada di kawah ya teman-teman. Tapi setelah pasca erupsi di tahun 2014, sekarang aksesnya sudah ditutup. Untuk kunjungan saya di kali ini kebetulan ini di hari kerja ya teman-teman, hari Senin, jadi suasananya sepi sekali nih. Kawasan kawah seperti milik pribadi saja. Tadi ada beberapa pengunjung, sekitar 2 orang. Jadi saya di sini cuma 3 orang teman-teman. Suasana sunyinya benar-benar terasa di kawasan kawah ini. Sesekali masih terdengar suara ayam hutan yang berkokok teman-teman. Jadi habitatnya sudah kembali lagi, sudah pertanda bahwa Gunung Kelut sudah posisi normal ya keadaannya. Jadi suara burung, suara ayam hutan sudah kembali ke habitatnya. Nah, kita zoom ya teman-teman ya. Jadi di bagian tengah itu ada sedikit gelembung-gelembung putih. Kalau yang pinggirnya itu benar-benar hijau. Di bagian bawah Gunung Kelut atau di bagian yang mendekati kawah itu sebenarnya berdasarkan cerita banyak sekali terowongan yang dibangun ya teman-teman. Hampir sekitar 7 terowongan. Tapi
pasca erupsi, sekarang terowongannya banyak yang tertutup. Jadi tujuan terowongan tersebut adalah untuk mengurangi air atau volume yang ada di Gunung Kelut, biar ketika terjadi letusan tidak banyak turun ke kawasan warga dan tentunya mengurangi resiko korban. Coba saya akan sedikit naik ke bagian atas ya teman-teman. Dulu sebelum erupsi di sini ini tebingnya tinggi sekali ya, jadi tidak ada yang bisa naik ke kawasan ini. Tapi setelah meletus, tebing ini hancur ya teman-teman. Jadi sekarang kita bisa melihat dari ketinggian untuk melihat kawah. Nah, terlihat ya teman-teman, dari atas ini kita bisa melihat ke bawah tuh. Terowongan Ganesanya pun kelihatan. Baik teman-teman, setelah dirasa cukup menikmati keindahan kawah Gunung Kelut, sekarang kita putuskan untuk balik lagi ke parkiran ya. Jadi abang gojeknya menunggu di bawah itu, di tempat yang biasanya sudah menjadi base camp, untuk menunggu pengunjung yang balik ke parkiran. Waktu belum erupsi, dulu keluar masuk kita ke kawasan ini, kita melalui terowongan ya teman-teman. Tapi setelah pasca erupsi, tebingnya hancur, kita bisa melewati dua jalur, baik dari terowongan ataupun jalan ini ya, jalan yang akan kita keluar atau kembali. Itu dulu video saya kali ini, semoga bisa menjadi sedikit pembelajaran atau ilmu untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa ketika mampir ke Kabupaten Kediri ataupun Kota Kediri, disempatkan untuk berkunjung ke Gunung Kelut. Pemandangannya indah dan sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.